Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021. Nah, untuk menyambut tahun 2022, aku mau memberikan sesuatu yang beda nih. Sesuatu yang baru di channel aku, yaitu narasi baca. Di segmen ini aku akan membacakan buku secara bersambung sampai tamat. Sebenarnya tujuannya sih agar aku mau membaca ya. Soalnya aku nggak hobi baca. Selain itu aku juga mau melatih diri aku agar bisa lancar berbicara gitu. Nah, disclaimer aja nih, suara aku emang jelek ya. Jadi sebelum kalian bilang suara aku jelek, ya aku udah akuin dari awal. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak usah didengar, skip aja. Oke? Nah, untuk buku yang pertama kali aku mau baca yaitu dari novel Kang Abai atau nama lengkapnya Abai Aditya yang berjudul Hijrah Itu Cinta. Nah, kenapa buku ini? Karena buku ini yang ada di rak aku ya. Oke, langsung aja kita simak baik-baik. Kita mulai dari prolog. Seorang laki-laki parubaya menangis dalam doanya setelah sholat di sepertiga malam. Tangisnya semakin menjadi ketika mengingat dosa-dosa di masa lalu. Kegilaan demi kegilaan yang pernah dilakukannya semasa muda muncul seperti adegan film yang tergambar di depan mata. Meneror dan mencabik-cabik hatinya penuh penyesalan. Ini adalah sholat malam kesekian ratus sejak dia memutuskan bertobat. Tangisan kesekian ribu yang diharapkan mampu mengetuk pintu langit. Ratapan istighfar yang sudah tak terhitung jumlahnya. Sebuah pertobatan agung seorang pendosa kepada sang pemilik jiwa, pemilik alam semesta raya. Sang Maha Cinta. Maafkan aku, Sinta. Maafkan aku, anakku. Ampuni aku, ya Allah. Cabut nyawaku dalam keadaan husnul khotimah. Malam pertemuan. Senja dan Satria, keduanya saling tertarik satu sama lain. Mereka bertemu kali pertama pada satu malam di kawasan Jalan Braga, Bandung. Malam itu, Senja baru saja keluar dari diskotik. Ini adalah kali kedua Senja main ke sana. Kali pertama diajak temannya bulan lalu. Dan sekarang dia memberanikan datang seorang diri untuk melepas penat setelah seharian dipenuhi jadwal pemotretan. Memakai blus ketat warna putih dan rok hitam di atas lutut. Senja terlihat sangat cantik. Wajahnya bersinar dalam temaram. Rambutnya yang hitam pendek sebahu membuat dia terlihat seanggun dewi malam. Saat waktu sudah lewat tengah malam, Senja berjalan pelan menuju pertigaan Braga mencari taksi. Dalam perjalanan muncul sekelompok lelaki yang menggodanya. Senja bersikap cuek dan terus berjalan. Tapi mereka semakin mendekat. Bahkan berusaha memegang dan menarik tangan Senja. Seketika Senja mengepalkan dan mengeraskan tangannya. Lalu menghindar cepat. Matanya melotot tajam. Tapi bukannya menyingkir. Lelaki yang mencoba menarik tangan Senja hanya terkekeh sambil menggoda. Hahaha, sok jual mahal nih.
Ayo sayang, mending kita hahaha, sok jual mahal nih cewek. Ayo sayang, mending ikut kita masuk, kita traktir minum. Dan pulangnya kita bisa check in bareng. Asik kan? Kita bawa banyak duit kok. Tenang aja, timpal lelaki yang lain. Di kawasan Jalan Braga memang berjejer tempat hiburan malam. Dan Senja ingin segera meninggalkan lokasi itu. Tak digubrisnya ajakan dan lecehan dari para lelaki brengsek itu. Senja mencoba menjauhi mereka dengan melangkah secepat mungkin. Tapi dua orang mengejar Senja dan menarik paksa tangannya. Senja berteriak, "Lepaskan, brengsek!" Senja berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman dua lelaki yang terlihat semakin kesetanan. Tanpa Senja sadari, seorang pemuda sedari tadi memperhatikan kejadian itu dari jarak 20 meter. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergerak mendekati Senja yang berteriak minta tolong. Pemuda yang mengenakan masker dan hoodie dengan tutup kepala itu mendorong satu lelaki hingga terjatuh. Dan dalam hitungan detik, dia langsung menghajar kedua lelaki tersebut. Mereka terempas dan mengerang kesakitan hanya dalam beberapa pukulan. Bukan sembarang pukulan, karena pemuda itu ahli bela diri karate sabuk hitam. Dua temannya yang lain tak berani mendekat. Mereka terdiam seperti cacing kedinginan. Senja memperhatikan adegan perkelahian yang terjadi di hadapannya dengan wajah ketakutan. "Jangan ganggu dia, atau kalian mati malam ini," kata sang pemuda tegas. Para lelaki hidung belang itu mendengus, kemudian masuk ke diskotik. Sumpah serapah mereka ucapkan, tetapi sang pemuda tak mempedulikannya. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka terlihat memperhatikan, tapi kemudian bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Pemuda itu menoleh dan berjalan mendekat ke arah Senja. "Kamu tidak apa-apa?" Senja menggeleng. Wajahnya masih ketakutan. "Terima kasih," ucap Senja. Sang pemuda hanya membalas dengan anggukan. Kemudian, dia membuka masker penutup wajah dan penutup kepalanya. Rambutnya yang belah samping dan tatapan matanya yang tajam kini terlihat jelas. "Aku Satria Pradipta," kata Satria sambil mengulurkan tangan. Dan itulah kali pertama Senja melihat wajah rupawan Satria. Tangan mereka bersalaman di bawah cahaya lampu remang di Jalan Braga. Mereka saling menatap beberapa detik lamanya. "Aku Senja Aurelia," kata Senja sambil tersenyum. Senyuman yang seketika menghangatkan hati Satria. Tangan mereka berdua pelan terlepas. Ada getaran yang dirasakan Senja saat bersalaman dengan Satria tadi. "Tak baik perempuan secantik kamu sendirian di tempat seperti ini malam-malam. Kamu mau kemana?" tanya Satria. "Aku mau pulang." "Pulang kemana?" "Ke rumah di Antapani." "Aku antar ya." Senja terdiam sejenak sebelum akhirnya mengiyakan. Beberapa saat kemudian, motor Honda CBR 250
milik Satria membawanya pulang. Rumah tanpa cinta. Pukul 1 dini hari, Satria pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Semua rencananya berhasil malam ini. Dan pertemuan dengan Senja, seorang perempuan cantik dan anggun tadi, benar-benar membuatnya bersemangat dan adrenalinnya meningkat. Pelan-pelan, kamu bakal takluk dan menjadi milikku, ucap Satria dalam hati. Rumah Satria sangat besar, bercat putih dengan 2 lantai dan halaman luas. Ayahnya pengusaha bengkel mobil yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Ibunya senior manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi di Bandung. Satria anak pertama. Dia memiliki adik perempuan yang baru saja masuk perguruan tinggi. Ayah Satria jarang berada di rumah karena memantau bisnisnya di luar kota. Sedangkan ibu Satria setiap hari bekerja sejak pagi hingga larut malam. Ayah dan ibu Satria sering bertengkar. Minggu lalu, ketika ayahnya pulang ke rumah, Satria mendengar pertengkaran antar keduanya kembali terjadi. Mama kan sudah bilang, diminta bapak untuk resign, biar bisa ngurus anak-anak, kenapa ngeyel? Kata bapak dengan nada tinggi. Nggak bisa gitu dong, Pak. Karir mama sedang bagus-bagusnya. Bapak juga sih jarang pulang. Ngurus anak itu kewajiban berdua. Balas ibu sengit. Bapak melakukan semua ini untuk keluarga. Untuk masa depan kita semua. Mama juga sama. Untuk keluarga. Gaji mama juga untuk anak-anak. Mama tak mau kalah, sementara bapak menatap mama penuh curiga. Jangan-jangan mama punya affair sama teman kerja, jadi susah disuruh berhenti. Kali ini bapak membentak mama. Bapak jangan nuduh begitu. Jangan-jangan bapak yang nikah lagi. Atau punya selingkuhan di kota lain. Iya kan? Kamu berani menuduh. Kamu yang duluan. Makanya nurut disuruh berhenti kerja. Tidak mau. Mau kamu apa? Suara keduanya semakin meninggi. Nyaring memecahkan keheningan malam. Satria yang sejak tadi mendengarkan pertengkaran itu benar-benar sudah tidak tahan. Sebelum perang berlanjut, dengan barang-barang yang pecah, Satria keluar kamar mendekati kedua orang tuanya. Pak, Mah, Satria capek dan sudah ngantuk. Sudah selesai berantemnya. Mereka berdua terdiam dengan wajah masih kesal. Sudah, kamu tak perlu ikut campur. Tidur sana, kata bapak dengan napas naik turun menahan marah. Setiap kali Satria mendengar atau mengingat pertengkaran orang tuanya, perasaan sedih muncul dalam hati Satria. Sesungguhnya, dia sangat merindukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya. Satria terbangun dari tidurnya pukul 9.30 sambil bersandar santai ke dinding kamar tidurnya. Dia menyalakan TV LED berukuran 32 inci. Saat itulah dia melihat konferensi pers Donald Trump, Presiden Amerika, yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel di channel berita CNN. Satria langsung mematikan TV karena menganggapnya tidak penting. Lalu ia pun menyalakan musik keras-keras dari laptop yang disambungkan ke speaker. Sebuah lagu dari band AFI berjudul The Boy Who Destroyed the World langsung menggentak.
Satria menikmati dentuman musik dan tiap bait lirik lagu itu. Tak lama kemudian, perut lapar membuat Satria bergegas menuju ruang makan. Di sana sudah tersedia sarapan pagi dengan berbagai lauk pauk yang disiapkan Is, pembantu rumah tangganya. Ayahnya sedang berada di luar kota. Ibu dan adiknya sudah berangkat kerja dan kuliah dari tadi pagi. Satria menikmati sarapan seorang diri dengan lahap sambil mengangguk-angguk mengikuti irama musik dari arah kamarnya. Di pikirannya muncul rencana demi rencana mendekati senja yang membuat dirinya senyum-senyum sendiri. Selebgram dan skateboard. Selebgram dan skateboarder. 1 minggu berlalu. Senja sedang tiduran santai di kamarnya yang penuh tempelan poster artis Korea. Senja memang penggemar berat Korea. Seharian ini saja, dia sudah menonton 3 drama Korea. Hari ini Senja tak punya jadwal pemotretan untuk produk endorse Instagram. Sejak lulus kuliah 6 bulan lalu, Senja memang fokus pada aktivitasnya menjadi model dan selebgram. Lebih tepatnya, dia tak sengaja menjadi selebgram. Awalnya Senja ingin mengunggah gaya berpakaiannya setiap hari ke kampus dengan hashtag OOTD yang populer dicari jutaan orang di dunia maya. Keisengan ini baru dimulai semester akhir. Sebelumnya, Senja jarang bermain Instagram. Tapi karena kecantikan, tubuh ideal, dan gaya fashion yang up to date, Senja langsung mendapatkan ratusan ribu follower dalam waktu singkat. Fan-nya di dunia maya terus bertambah setiap hari. Dan keisengannya itu ternyata mendatangkan uang dengan cepat. Banyak tawaran endorse produk datang kepadanya. Alasan inilah yang membuat Senja semakin bersemangat untuk terus mengupdate akun Instagramnya. Karena dari uang yang diperoleh, dia bisa membantu meringankan beban ibunya. Senja Aurelia adalah nama belakangnya di Instagram. Bukan nama lengkap Senja yang sebenarnya. Nama asli Senja adalah Senja Ainun Mardiah. Tapi di kehidupan sehari-hari pun saat ini, Senja lebih suka menggunakan nama Senja Aurelia karena dirasa lebih catchy dan menarik. Di Instagram, Senja dikenal sebagai perempuan aktif, cantik, pintar, dan seksi. Caption yang dia tulis selalu positif dan menginspirasi banyak follower. Meski dia sedang merasa sedih karena kehidupan aslinya tak seceria yang orang-orang lihat di galeri Instagram. Akan tetapi, seminggu ini kehidupan Senja benar-benar berwarna. Dan ini semua karena sesosok pemuda misterius bernama Satria. Di kamarnya hari itu, Senja tersenyum membaca beberapa pesan dari Satria. Ya, seminggu setelah pertemuan di malam itu, Senja dan Satria sering berkirim pesan. Mereka merasa nyaman satu sama lain. Tanpa mereka duga, ada rasa yang terbangun begitu cepat. Sementara, tidak mudah untuk Senja mengagumi dan tertarik kepada seorang lelaki. Dalam perjalanan cintanya, baru 3 kali dia menjalin hubungan. 1 kali ketika SMP, 1 kali ketika SMA, dan 1 kali lagi saat awal kuliah. Namun semuanya dijalani dengan perasaan biasa. Senja tak pernah menganggapnya serius, semua sekedar main-main saja. Setelah berstatus jomblo, banyak lelaki tertarik menjadi kekasihnya. Apalagi dia cantik dan seorang selebgram. Namun,
Senja tak pernah tertarik pada mereka. Entah kenapa, Senja selalu merasa sulit membangun hubungan serius. Akan tetapi, kini hadir seorang pemuda bernama Satria. Dan Satria itu berbeda. Selain berpenampilan keren dan berwajah rupawan, Satria juga telah berjasa dalam hidupnya. Kejadian saat awal bertemu Satria selalu diingatnya dengan penuh kekaguman. Senja meletakkan ponsel kesayangannya di sampingnya. Matanya terpejam memikirkan wajah Satria yang sedang tersenyum kepadanya. Beberapa detik kemudian, bunyi notifikasi WhatsApp membuyarkan lamunannya. Senja langsung meraih ponsel dan ternyata ada pesan masuk dari Satria. Ketemu yuk sore ini, aku mau mengajakmu mengalahkan rasa takut. Oh ya, di mana? Skatepark, samping Taman Jomblo, pukul 16.30. Oke deh, jombloan keren. Hahaha, kamu mau dijemput Jomblowati? Nggak usah, kita ketemu di sana. Sip deh. Oh ya, kamu jangan lupa pakai jaket ya. Oke. Satria sampai terlebih dahulu di skatepark yang lokasinya berada di bawah flyover Tol Senopati. Persis di samping Taman Jomblo, juga Taman Film Senopati. Dua taman tematik dan unik yang dibangun oleh Wali Kota Bandung yang terkenal gaul, berjiwa muda, dan kreatif, yaitu Pak Ridwan Kamil. Skatepark ini pun dibangun atas inisiasi beliau, sebagai tempat bagi para skateboarder berseluncur dan unjuk kebolehan, untuk menjadi tempat anak muda di kota Bandung berkumpul dan berkreasi. Satria adalah seorang skateboarder yang sesekali bermain di skatepark Senopati. Dan sore ini dia ingin menunjukkan kebolehannya pada Senja. Mengenakan sepatu Vans, masker, hoodie kesayangan, dan celana jeans, Satria berjalan dari tempat parkir motor menuju skatepark sambil memegang erat papan seluncur di tangan kanannya. Sampai di lokasi, dia meletakkan papan seluncur di lantai, lalu duduk di atas papan sambil melihat beberapa temannya yang sedang berseluncur. Sat, tumben kamu datang. Sebulan ini kemana saja? Satria menoleh, dan tangan kanannya langsung bersalaman dengan pemuda yang kehadirannya tidak ia harapkan. Pemuda itu langsung duduk di samping Satria. Satria melepas maskernya. Iya nih, udah kangen kesini ay. Kamu apa kabar nggak? Baik, alhamdulillah. Jawab Angga sambil tersenyum tipis penuh keraguan kepada Satria. Sat, sebenarnya kamu kesini karena kangen skatepark atau... Atau apa? Enggak, bisa saja karena ada korban baru. Ah, kamu sok tahu. Saat mengobrol dengan Angga, Satria mendengar panggilan dari kejauhan. Sat. Senja melambaikan tangan berjalan menuju Satria. Penampilannya hari itu sangat menawan, dengan jaket dan celana jeans berwarna biru. Tuh kan bener, kata Angga. Ini urusan pribadi, jangan ganggulah. Balas Satria dengan muka kesal. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Aku tahu niat dan keinginanmu. Teknik apa yang kamu pakai? Cewek itu disatroni pencopet dan digangguin sama berandal di Jalan Braga. Yang ini beda, kamu nggak akan ngerti. Sudah sampai mana? Baru penjajakan? Atau sudah berhasil kamu jajak? Baru penjajakan
Atau sudah berhasil kamu ajak check-in? Bukan urusanmu, Angga, jawab Satria. Nada suaranya mengeras. Sat, cuma mau ngingetin. Kasian atuh ceweknya. Sebagian anak-anak mah udah pada hijrah dan ngaji ke Al-Latif. Kamu masih kayak gini, Sat. Malu atuh. Satria berdiri dan fokus melihat ke arah Senja. Awas ya Pak Ustadz, kamu jangan ganggu, balasnya cuek. Satria bergegas pergi meninggalkan Angga dan langsung mendekat ke arah Senja. Senja tersenyum ketika jarak mereka semakin dekat. Senja, kamu terlihat makin cantik, kata Satria membuat Senja tersipu. Mereka berdua kini saling berhadapan. Jadi, ini tempat favoritmu yang kamu ceritakan itu? Salah satunya, tapi ada yang lain. Memangnya kamu ngapain ngajak Senja ke sini? Kan, aku sudah bilang mau ngajarin kamu mengalahkan ketakutan. Caranya, ini Satria mengangkat dan menunjukkan papan seluncurnya kepada Senja. Tapi, aku nggak bisa main skateboard. Kamu lihat aku aja dulu. Pelan-pelan nanti ku ajari. Loh, siapa yang minta diajari? Lah, memangnya kamu nggak mau bisa main skateboard? Menarik sih. Tapi kamu aja deh. Senja nggak suka yang ekstrim-ekstrim. Oke kalau gitu, yuk. Satria dan Senja mendekat ke arah skatepark. Mereka berdua kemudian duduk sambil mengobrol dan melihat orang-orang bermain skateboard. Senja, kamu duduk di sini. Lihat aku main ya. Satria berdiri, menginjak papan skateboard bagian belakang dengan cukup keras. Papan skateboard yang naik ke arahnya langsung dia pegang dengan tangan kanan. Setelah itu dia berjalan menuju arena skatepark. Senja tersenyum kepada Satria. Good luck. Satria membalas dengan acungan jempol tangan pada Senja. Selama hampir 1 jam, Satria unjuk kebolehan bermain skateboard pada Senja yang menatap penuh kagum. Dengan lincah, dia bergerak cepat dan melompat di atas papan skateboard. Berbagai trik yang ia kuasai berhasil ditunjukkannya berulang-ulang, mulai dari teknik manual, ollie, kickflip, heel flip. Terakhir, Satria terlihat melayang di udara sambil memegang papan skateboard di sisi tengah samping sehingga papan skate tetap menempel di kakinya sampai dia mendarat sempurna. Indie grab, teknik dasar skateboard yang dia tunjukkan barusan membuat Senja semakin berdecak kagum. Keren, kata Senja sambil memberi 2 jempol pada Satria. Satria mendekat, lalu duduk di samping Senja. Keringat mengucur membasahi wajah dan badannya. Beginilah caraku mengalahkan rasa takut dengan bermain skateboard, kata Satria dengan napas memburu. Kamu sering main di sini? Dulu lumayan sering. Sekarang enggak terlalu, sesekali aja. Oh, ucap Senja pelan. Matahari mulai terbenam. Waktu maghrib segera tiba. Senja, kita pergi yuk. Kemana? Ke tempat lain yang kusukai. Tapi, jam 8 malam antar aku pulang ya. Ibuku lagi sakit. Siap laksanakan Tuan Putri, kata Satria sambil membungkuk berlagak seperti ajudan. Senja tersenyum melihat tingkah Satria. Satria lalu berpamitan dengan beberapa kenalannya yang masih bermain skateboard.
Kemudian dia dan Senja meninggalkan arena skatepark menuju tempat parkir motor. Dari kejauhan, Angga melihat kepergian mereka dengan sedih, khawatir, dan dahi berkerut. Jadi calon korbanmu sekarang seorang selebgram Satria. Oke guys, sampai di situ dulu pembacaan dari novel Kang Abai yang berjudul Hijrah Itu Cinta sampai bab ketiga ya. Kita lanjut bab 4 dan seterusnya kapan-kapan lagi. Mohon maaf nih sebelumnya karena teknik bacaan aku itu emang kurang atau seadanya lah. Namanya juga belajar ya. Mohon dimaklumi. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi. Bye.